menjadi daratan terluas ketiga di dunia. Sebagai paru-paru bumi, perannya bak nyawa bagi keberlangsungan hidup manusia. Bahkan menjadi rumah bagi satwa-satwa langka. Borneo menawarkan pengalaman jelajah bak di nirwana. Eksplorasi kepingan surga kami jelajahi di Derawan dan Merasa. Lebih dari 740.000 meter persegi luas Pulau Kalimantan. Sebagian besar anugerah tanah yang biasa disebut Borneo ini menjadi bagian diri Indonesia. Subur tanahnya menjadi lahan bagi jutaan flora. Tumbuhan kakao salah satunya. Kakao menjadi hasil bumi di salah satu wilayah di Kecamatan Kelai, Berau, Kalimantan Timur, yaitu Desa Merasa. Sesuai asal-usulnya, desa ini dulunya bernama Lemsia yang artinya kawasan yang bagus. Seiring waktu, nama itu pun berubah menjadi Merasa, singkatan yang merujuk pada menuju rakyat sejahtera. Kesejahteraan mereka dapat dari alam, termasuk dengan wisatanya. Ya, kakao bukan hanya hasil bumi yang diperjualbelikan, tapi juga dimanfaatkan dari sisi wisatanya. Saya pun mengeksplorasi industri kakao di Merasa. Pengunjung memang dapat melihat langsung bagaimana cerita di balik coklat Merasa yang menoreh prestasi di kancah internasional. Pengolahan dimulai dari mengambil buah yang sudah berwarna kekuningan. Agar pohon dapat kembali memproduksi buah di tangkai yang sama, ada cara pemetikan yang harus diperhatikan. Diangkat ya, baru masukkan gunting. Oh, jadi gini. Tinggalkan sedikit. Tinggalkan sedikit di sana? Ya. Oh, jadi cara guntingnya pun ada caranya. Kita tinggalin sedikit di sini supaya dia bisa tumbuh lagi. Ini akan mengeluarkan kembang lagi kan, supaya jadi buah lagi. Oh, wow. Ini ada aromanya nggak sih? Buah harus dibuka terlebih dahulu dengan cara memecah kulitnya yang tebal kurang lebih 2 cm dengan sebilah kayu. Pulp atau daging buah kakao berwarna putih menyelimuti biji kakao. Pulp nantinya akan membantu fermentasi biji kakao sebelum dijadikan bahan baku coklat. Tapi nanti untuk menjadi sebuah coklat harus difermentasi dulu. Kita coba ke tempat fermentasi. Rasanya manis kayak buah manggis. Yes. Saat ini Kampung Merasa telah menanam kakao di lahan seluas 2 hektar dan akan ditambah 2 hektar lagi ke depannya. Namun terdapat pemandangan sedikit berbeda jika dilihat dari atas, yaitu terdapat beberapa pohon sawit. Lahan di Merasa memang sempat direncanakan untuk ditanami sawit. Namun warga Kampung Merasa akhirnya tetap memperjuangkan lahannya untuk memilih kakao sebagai hasil bumi. Karena kalau dibilang ancaman, memang ancaman sawit ini. Karena ketika kita berkebun sawit, memang betul, ini kebun industri kalau untuk sawit. Cuma untuk mengelola kedua kali, apalagi kalau kita mau mengganti komoditi, mungkin itu kurang dapat lah kalau kita mau ganti komoditi. Misalkan kita gantikan dengan kakao, kopi, apa segala itu. Kalau kebun sawit yang dikelola, kan pohon sawit ini keras kayak apa itu, lama jabuknya, Mbak. Nah, sementara kalau kita kembangkan kakao, kita mau ganti dengan komoditi yang lain, kita ya tinggal tebang, bakar,
selesai kita gantikan. Makanya kita tetap bertahan di kakao. Nah, itu sudah kita sosialisasi ke pemerintah daerah. Mudah-mudahan itu nanti kita ditanggapi, cepat direspon, dan kita dibangkitkan lagi dengan petani kakao. Kakao merasa memang memiliki rasa khas. Hal ini dikarenakan proses fermentasinya. Biji coklat disimpan dalam sebuah kotak sampai 5 hari dengan pengontrolan suhu dan pengadukan agar proses fermentasi merata. Setelah selesai, biji coklat akan dijemur hingga kering dalam waktu 5-6 hari. Nantinya, biji kakao ini disortir untuk dipilih agar kualitas terbaiklah yang akan diproduksi. Oke, jadi cara makan kakao yang sudah dijemur ini dikupas dulu. Setelah itu namanya nips. nipsnya kita langsung makan. Sedikit pahit, kayaknya banyak coklat yang lebih pahit, tapi ini tidak terlalu pahit. Tidak terlalu pahit, ada asam-asamnya, aftertaste-nya. Oh. Indonesia memang menjadi penghasil kakao terbesar ketiga di dunia. Beberapa wilayah Indonesia menjadi lahan subur industri kakao. Keunikan rasa coklatnya berbeda-beda di setiap daerah, termasuk di Merasa. Salah satu brand coklat pun memilih coklat kampung Merasa sebagai variannya. Nah, ini serunya Indonesia, karena Indonesia itu adalah negara yang memiliki single origin atau daerah asal coklat terkaya, terberagam di dunia. Tidak ada satu negara pun di dunia ini yang punya keberagaman daerah asal coklat seperti Indonesia. Nah, itu satu yang kita mesti sadari dan kita harus syukuri. Jadi bukan hanya beda daerah saja, tapi rasanya pun juga sangat berbeda. Coklat kampung Merasa pun meraih prestasi karena masuk dalam 5 besar Kakao Excellent Award di Paris Salon du Chocolat di Prancis. Jadi mulai dari Aceh dulu nih ya. Dari Aceh itu memang nati yang paling menonjol. Kemudian Jawa itu dia ada rasa semacam kismisnya. Kemudian ke Bali, fruity sama floral. Ransiki itu rasanya creamy tapi padahal nggak ada susunya sama sekali. Atau rasanya gurih umami. Nah, kemudian Flores itu rasanya aftertaste-nya seperti kopi. Ini kalau makannya dari coklat Flores itu rasanya seperti kopi. Nah, Merasa itu rasanya ada rasa asam madu dan juga ada asam citrus yang sangat kuat di coklat Merasa. Tak hanya wisata perkebunan, wisata budaya asli masyarakat Dayaknya juga disuguhkan. Mengenal suku Dayak dalam suguhan tarian pun menjadi salah satu wisata budaya yang dinikmati di Merasa. Tarian burung ini menjadi alat komunikasi dalam menceritakan tentang mereka yang diibaratkan bak burung enggang. Membentangkan tangan sambil memegang bulu asli burung enggang menggambarkan burung enggang yang sedang terbang. Setiap gerakannya lembut, menyimbolkan keanggunan suku Dayak Merasa. Alunan musik dan tarian sederhana menghipnotis mata. Desa Merasa menyajikan instrumen yang menjadi musik pengiring jelajahnya. Balutan alam dan segala isinya dalam pengalaman wisata. Di atas mah agak rendah di bawah lah sedikit.
menuju rakyat sejahtera. Matahari pagi Desa Merasa memanggil jiwa petualangan saya untuk melihat sisi lain kepingan surganya. Menyusuri sungai dengan pemandangan indah menghias mata. Pulau Orangutan jadi salah satu destinasi wisata konservasi hewan di Merasa. Untuk melihatnya, wisatawan harus berkendara dengan ketinting selama 15 menit dan harus tetap berada di kapal melihat eksotisnya dari jauh. Sambutan penguasa pulau menyapa dari balik pepohonan. Hercules, orangutan berusia 15 tahun menunjukkan kegagahannya. Bulu tengkuknya terlihat terangkat, menandakan ia terusik dan marah. Inilah juga alasannya penting menjaga jarak dengan satwa langka ini, baik untuk melindungi dan menjaga kenyamanan orangutan pun keamanan wisatawan. Pulau Orangutan ini adalah tempat di mana mereka mempraktekkan apa yang sudah dipelajari untuk siap kembali ke habitat asal sesungguhnya. Orangutan harus mampu membuat sarang sendiri, mencari makan, dan mengenali bahaya. 15. Walau di sini orangutan dilatih hidup liar, namun memberi makan orangutan sayur dan buah tetap dilakukan setiap pagi dan sore hari. Sedangkan untuk makan daun dan serangga, mereka harus mencari sendiri. Kini terdapat 2 orangutan di pulau ini. Orangutan jantan lainnya bernama Antak. Hercules ini udah 3 tahun di sini. Kalau Antak ini baru 2 bulan. Kalau Hercules jadi lebih berani untuk muncul. Kalau Antak di sini melihat orang banyak dia agak takut. Dan memang kalau dalam proses feeding ini kita nggak boleh sama sekali ngasih makanan, harus ranger yang kasih. Karena balik lagi ini sebagai tahapan kedua dari konservasi orangutan. Jadi bukan tempat wisata orang bisa ngasih makan sembarangan, hanya ranger saja yang benar-benar boleh kasih makan. Keren banget lihat mereka makan. Hercules! Walau disediakan, hasrat bertahan hidup dan mencari makan mereka terlatih. Konservasi orangutan sangat penting untuk memastikan mereka siap hidup di alam liar. Mengingat populasi satwa ber-DNA mirip manusia ini semakin sedikit jumlahnya. Orangutan memegang peranan sangat penting dalam menjaga ekosistem paru-paru bumi, membantu menyebarkan biji dari buah yang ia makan, dan membuka jalannya sinar matahari masuk ke dalam hutan. Setiap harinya, orangutan di pulau ini dipantau oleh tim The Center for Orangutan Protection atau COP untuk didata perkembangannya dan mengetahui kapan siap dilepas liarkan. Tergantung dari penilaian kita di sini kan, kayak apa, kalau emang sudah bisa kayak buat sarang gitu kan, dan bisa ya kita bisa percaya lah mereka itu bisa hidup di hutan gitu, baru bisa dilepas liarkan lagi. Hercules itu susah karena apa? Itu belum bisa buat sarang gitu. Dia tuh kalau tidur tuh sering tidur di dahan-dahan kayu, biasanya enggak pernah buat sarang kayak gitu. Makanya susah untuk dilepas liarkan. Tak hanya di daratan, satwa langka lainnya pun ada di perairan Pulau Borneo, menciptakan perasaan jelajah yang berbeda namun seceria menyambut matahari senja. Terima kasih. Saya pun berpindah ke dermaga Tanjung Batu untuk mengeksplorasi salah satu kawasan kepulauan yang menjadi impian wisatawan, Derawan. Untuk sampai di sana, mengarungi ombak selama 30 menit saya tempuh bersama tur ekowisata Sebumi. Yeay, akhirnya kita sampai juga di Derawan.
Langsung pemandangannya laut. Kepulauan Derawan menjadi salah satu surga wisata bahari Indonesia, menjadi rumah bagi satwa dan spesies langka dunia. Tak heran karena memang keindahan lautnya saja bisa terlihat dari permukaan. Terdapat 4 pulau dalam Kepulauan Derawan yang menjadi primadona wisatawan, yaitu Pulau Derawan, Sangalaki, Kakaban, dan Maratua. Senja di Derawan bukan menjadi penutup perjalanan saya, tapi awal jelajah taman bawah laut di Pulau-Pulau Derawan esok hari. Matahari pagi tidak menyapa hangat hari ini, tetapi harapan cerah masih ada. Oke, cuaca pagi ini gerimis, hujan, cukup mendung, tapi kita tetap coba. Karena hari ini kita mau snorkeling, mau diving. Yuk. Perjalanan laut kembali kami tempuh dengan melewati gelombang untuk sampai di tempat pertama, Pulau Sangalaki. Setiap hari di waktu malam, penyu-penyu singgah di pulau ini untuk bertelur di bawah pasir. Taman Wisata Alam Pulau Sangalaki menjadi tempat konservasi hewan penyu atau kura-kura laut yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu di zaman dinosaurus. Satu penyu biasa akan bertelur puluhan hingga ratusan tukik. Kami pun mendapati tempat menyimpan telur yang sudah menetas. Tukik-tukik keluar dari telurnya dan menggali ke permukaan keluar dari pasir. Namun mereka tidak akan langsung ke pantai. Mereka akan disimpan di dalam kolam untuk didata dan dilindungi dalam waktu 1-2 hari. Hal ini dilakukan guna meminimalisir mereka menjadi buruan, baik oleh hewan darat, udara, bahkan yang di laut. Konservasi penyu penting dilakukan, mengingat 2 jenis penyu di sini dilindungi, yakni penyu sisik yang masuk dalam kategori sangat terancam punah dan penyu hijau yang masuk kategori terancam punah. Walau begitu, berdasarkan riset, dari 1000 tukik yang nantinya dilepas, hanya ada 1 penyu yang berhasil hidup hingga usia dewasa dan bertelur kembali. Lucu banget. Jadi penyu-penyu di sini tuh baru lahir 1 hari lalu, dan memang kalau penyu itu di usia 25 tahun dia baru bisa bertelur. Jadi ketika bertelur ya nanti 25 tahun dia akan ke tempat ini lagi. Jadi sampai ketemu lagi 25 tahun. Setelah penyu yang dilindungi, tempat selanjutnya adalah rumah bagi ubur-ubur langka yang hanya ada 2 di dunia, di Mikronesia kawasan Tenggara Laut Pasifik dan di Indonesia, yaitu di Danau Kakaban ini. Snorkeling bersama ubur-ubur di danau seluas 390 hektar dengan kedalaman maksimal 11 meter jadi salah satu bucket list yang tercapai. Menurut penelitian, Danau Kakaban terbentuk karena adanya atol atau pembentukan terumbu karang berbentuk cincin sejak jutaan tahun lalu dan membentuk laguna. Di laguna inilah ubur-ubur tertahan dan beradaptasi dengan air asin yang bercampur dengan air hujan. Hal inilah juga yang menyebabkan ubur-ubur beradaptasi. Danau Kakaban memiliki 4 jenis ubur-ubur, yaitu ubur-ubur bulan, ubur-ubur totol, ubur-ubur kotak, dan ubur-ubur terbalik. Wow, luar biasa.
sensasi menyentuh ubur-ubur secara langsung ini keren banget. Kalau yang kuning itu dia agak sedikit licin, seperti jelly ya. Kalau yang putih bening itu dia tidak terlalu licin, tapi dia sangat lembut. Jadi kita memang hanya boleh menyentuh, tidak boleh memencet karena mereka mudah sekali hancur. Keren banget. Pengunjung juga dilarang untuk mengangkat ubur-ubur ke atas permukaan. Walau dikatakan tidak menyengat, namun di bagian kulit sensitif, sengatan ubur-ubur masih terasa. Jadi di sini tuh sama sekali ubur-uburnya nggak menyengat, walaupun ada berbagai jenis, tapi nggak boleh sampai kena bibir. Tadi nggak sengaja kena bibir saya, jadi kayak keserum dikit. Katanya sih nanti agak gatal, tapi nggak apa-apa. Ayo kita nyelam lagi. Menikmati tentramnya air payau Danau Kakaban sudah. Waktunya beralih melihat keindahan taman bawah lautnya. Nah, sekarang waktunya diving di Maratua. Tapi karena saya nggak punya license, teman kameramen saya akan mengajak Anda untuk melihat keindahan bawah laut di Maratua. Untuk yang belum punya license, bukan berarti nggak boleh diving ya. Boleh belajar diving, tapi di area 1 sampai dengan 12 meter, yaitu di area di sini. Diving di kedalaman hingga 20 meter dimulai. Cuaca dan ombak cukup bersahabat, sehingga visibilitas di bawah air cukup baik. Ikan-ikan di atas karang pun menyapa. Termasuk ikan barakuda. Ikan Napoleon juga tertangkap kamera. Ikan yang dilindungi ini merupakan salah satu jenis ikan karang terbesar di dunia karena dapat berukuran raksasa hingga mencapai 2 meter. Namun ikan yang kami temui ini masih berukuran 50 cm. Eksplorasi diving pun selesai dan ditutup dengan pemandangan penyu sisik yang sedang menari di laut. Mungkin sekitar 50 menit. Oh ya? Ya, di kedalamannya maksimal 18 meter. Oke, tadi udah lihat apa aja, sensasinya gimana deh? Kalau sensasinya diving seru banget sih, karena pribadi juga suka lihat macam-macam, ada turtle, terus ada koral-koral. Wah, sensasinya yang paling berkesan ya, itu sih kalau bagi para scuba diver, visibility-nya bagus banget. Habis itu spesies biota lautnya cukup diverse yang bisa dilihat dan dieksplor, sama guide-nya juga cukup menjelaskan, menemani, dan cukup aware bahwa oke, di sini ada ini, di sini ada ikan apa ini. Tak cukup mengeksplorasi taman bawah laut, kami melanjutkan pencarian hiu paus keesokan hari. Sebelum fajar kami berangkat. Menempuh waktu 2 jam untuk sampai di rumah sementara para nelayan di laut, yaitu Bagan. Beruntung, hiu paus sudah menunggu kami di bawah Bagan. Setiap paginya, sejumlah bagan di sini sering didatangi hiu paus karena nelayan akan membuang kembali ikan-ikan kecil yang mereka tangkap. Bagan pun menjadi tempat sarapan favorit hiu paus. Dari dalam air, hiu paus sepanjang 5 meter menyapa. Gagahnya ikan besar ini berlatar birunya langit, begitu menggoda saya untuk ikut berenang bersama. Walau besar, ikan paus tidak berbahaya dan justru bersahabat dengan manusia.
Makanannya adalah ikan-ikan kecil, plankton, hingga vertebrata kecil. Walau begitu, pengunjung dilarang untuk menyentuh hiu paus karena hewan ini merupakan hewan yang dilindungi. Bahkan International Union for Conservation of Nature menyatakan hewan bernama Latin Rhincodontippus ini sebagai binatang yang berstatus terancam punah. Mengenal hewan hiu paus sambil berenang bersama di kedalaman membuat saya semakin takjub dan menghargai makhluk Tuhan ini. Eksplorasi kepingan surga Borneo pun diakhiri dengan suara selamat tinggal dari hiu paus di dalam air. Keindahan alam, budaya yang terpelihara, hingga beragam satwa yang ada membuat saya sadar betapa besarnya karunia yang maha kuasa. Membuat mengerti apa arti sebenarnya Borneo sebagai paru-paru dunia. Dan memahami mengapa harus menjaga warisan turun-temurun dari masa ke masa yang lahir dan tersimpan di Indonesia.